Halo guys, kembali lagi bersama saya Anggi Piliang. Nah, pada kesempatan ini saya akan buatkan tutorial cara mengerjakan dari tes warteg. Di sini saya udah carikan soal buat kalian. Ada satu lembar persoalan tes warteg. Sebelum lanjut ke videonya, bagi kalian yang baru bergabung, silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa hidupin notifikasinya biar kalian menjadi orang pertama yang tahu saat saya menguploadkan video. Di sini saya udah mencarikan sebuah soal tes warteg buat kalian. Dan dalam soal tersebut ada 8 kotak. Dan kemarin saya udah jelaskan kepada kalian makna dari setiap kotaknya dan penilaian-penilaian setiap kotaknya. Nah, sekarang saya akan mencontohkan cara mengerjakannya. 4 garis lengkung dan 4 garis lurus itu yang saya maksud adalah pada gambar nomor 1, 2, 7 dan 8. Nah, itu adalah garis lengkung. Dan garis lurusnya yaitu 3, 4, 5, 6. Sorry ya guys. Saya buat video ini di Papua. Jadi di sini tuh ada penjaga pos. Itu Boy, Shirley, sama Betty. Nah, kalau ada orang yang lewat, dia tuh sering ngejar dan gonggong. Oke, lanjut ke pembahasannya. Nah, pada kali ini saya akan memberikan tips cara mengerjakan dari tes warteg. Bagi kalian yang mau mengikuti tes TNI, Polri, CPNS, atau tes-tes lainnya, nah, kalian sangat tepat sekali klik video ini. Karena di sini saya akan memberikan contoh mengerjakannya. Dan sebelum saya mengerjakannya, saya doakan kalian yang lagi mengikuti tes dan mungkin lagi daftar perolahan besar atau daftar yang lain yang menggunakan tes psikologi ini, saya doakan supaya kalian lulus dan tidak ada halangan sesuatu. Jika kalian gagal, terus bersemangat dan terus berusaha dan jangan lupa berdoa. Oke, lanjut cara pengerjaannya. Nah, kemarin pada video yang kemarin 8 makna dari kotak tes warteg itu akan saya jelaskan. 4 dari garis lengkung itu harus menggambar makhluk hidup. Nah, maksudnya di sini kalian tuh menggambar dari yang bergerak. Jadi gambarnya tuh kayak hidup gitu. Tidak harus menggambar makhluk hidup ya. Dan 4 garis lurus itu saya contohkan 4 garis lurus. Yang ini gambar nomor 3, 4, 5, 6 itu. Sorry, kabel spraynya. Itu kalian menggambar benda mati. Pada video ini saya akan buatkan cara mengerjakannya. Oke, lanjut saja. Saya akan memberikan tips cara mengerjakan dari tes warteg. Alat-alat yang perlu kalian gunakan adalah cuma pensil doang. Pensil doang. Tidak usah bawa penghapus. Sering menghapus gambar itu dikategorikan orang yang ragu-ragu dalam bertindak. Nah, bagi kalian yang mau masukin CPNS, TNI, Polri, kalian tidak cocok dalam bidang itu karena kalian punya sifat yang tidak terencana. Oke, yang diperlukan pensil doang. Nanti akan saya berikan tipsnya. Nah, guys, di sini akan saya berikan tipsnya. Ada beberapa tips itu saya ambil dari pengalaman saya melaksanakan tes atau mengikuti tes. Dan alhamdulillah bisa berhasil. Yang pertama yaitu kalian tetap jaga kebersihan dari kertas kalian. Ya, jaga tetap bersih. Yang kedua, jika kalian membuat nomor gambar, itu nanti kalian akan membuat gambar dan buatlah nomornya dan nama dari gambar tersebut. Nah, di sini jangan sekali kalian membuat gambar di dalam kotak. Saya kasih tahu di dalam kotak ini, jangan sekali kalian buat gambarnya. Kenapa jangan buat gambar dalam kotak? Seandainya kalian membuat nomor dalam kotak ini, T itu adalah bagian dari gambar kalian. Jadi kalian tinggal membuat luar saja ini, di luar kotak saja. Nah, di sini nanti kalian akan diperintahkan untuk nulis sebutkan gambar yang terbaik.
dan sebutkan gambar yang tidak terbaik. Nah, nanti kalian buat aja di bawah sini gambar yang terbaik dan alasannya apa. Itu tergantung diri masing-masing. Dan buat gambar yang tidak terbaik, itu tergantung kalian masing-masing gimana caranya. Dan lanjut, next, tidak ada gambar yang diulang-ulang. Contohnya ini, ada urutan yang berulang-ulang. Ini saya berikan contoh untuk kalian. Saya berikan contoh di sini. Pada saat kalian menggambar, misalnya kalian membuat sebuah kamera, jadi hanya satu garis saja. Nah, begini. Kalau seandainya kalian mengulang-ulang, nah itu kembali lagi tadi pembahasannya. Berarti kalian adalah orang yang peragu. Jadi saya sarankan kalian buatlah satu kali gambar saja. Dan satu, jangan sekali-sekali gambarnya terputus. Ini terputus ya. Nih, jangan terputus. Saya hanya memberikan contoh sama kalian. Jangan sekali-sekali gambarnya terputus, oke? Dan lanjut pembahasannya. Di sini kamu tidak diperlukan untuk pintar menggambar, tidak diperlukan untuk pintar melukis. Di sini dituntut hanya untuk kekreatifan kalian. Semakin kalian kreatif membuat gambar, berarti kalian dikategorikan adalah orang yang memiliki EQ yang sangat tinggi. Kalau kalian tidak menggambar kreatif, itu dikategorikan kalian adalah orang yang mempunyai IQ yang sangat lemah. Karena kalian membuat gambar tes warteg itu dengan hal-hal yang biasa, yang pada umumnya orang tak mengetahuinya. Jadi saya saranin buatlah yang sekreatif mungkin. Ya, di sini tidak perlu kalian tuh pintar menggambar. Di sini hanya perlu kalian menggambar dari tes warteg ini sekreatif mungkin. Nah, selanjutnya bagi kalian yang cowok, jangan pernah memulai dari gambar 5 di sini ya. Jadi ini adalah gambar 5. Kalian yang cowok jangan pernah menggambar dari nomor 5. Kenapa? Karena kalau kalian memulai dari gambar nomor 5, berarti itu ada yang salah pada seksual Anda. Nah, bagi kalian para cowok jangan pernah menggambar dari nomor 5 ya. Dan lanjut, jangan pernah mengerjakan secara berurutan. Kenapa? Kalau kalian mengerjakan secara berurutan, itu dikategorikan kalian adalah orang yang kaku. Ya. Jadi kalian tuh orang yang kaku. Saya tidak tahu kenapa dikategorikan orang kaku. Itu adalah urusan dari orang psikologi. Nah, poin jelasannya itu saja, tipsnya. Nah, pada saat ini saya akan memberikan cara mengerjakannya. Di sini saya tidak pintar menggambar, saya hanya memberikan sebuah contoh saja. Dan di situ semoga kalian mengikutinya dan semoga kalian bisa lulus. Ini berdasarkan pengalaman saja ya. Saya akan mencoba membuat gambar dari gambar nomor 1, 2, 3, 4. Dan lanjut dari nomor gambar 8, 8, 7, 6, 5. Saya tidak terlalu acak ya. Nah, kenapa saya tidak terlalu acak? Karena kalau kita terlalu acak, berarti itu ada yang salah lagi, kata orang psikologinya. Nah, pada saat ini saya akan buatkan untuk kalian ya. Ini seperti yang saya jelaskan, dari tes warteg itu ada 4 persoalan ya. Yaitu 4, saya maksud 4 persoalan itu 4 dari garis lurus, yaitu dari 3, 4, 5, 6. Dan 4 dari garis lengkung, yang mana yaitu gambar nomor 1, 2, 6, 7 dan 8. Nah, di sini saya saranin kalian buat gambar yang hidup pada garis lengkung. Pada video kemarin kalian bisa cek di YouTube saya. Itu saya menjelaskan buatlah gambar makhluk hidup. Di sini saya klarifikasi buat kalian. Yang dimaksud dengan makhluk hidup itu adalah gambar yang kelihatan hidup. Contoh ini ya, jam.
Jam itu adalah sebuah benda mati, tapi dia bergerak. Apanya yang bergerak? Ini kita buat gambar jam dulu. Nah, apanya yang bergerak? Yaitu jarumnya. Oke. Nah, ini jarumnya adalah bergerak. Jadi gambar itu adalah gambar hidup. Nah, bagi kalian yang bingung, di sini akan saya berikan contohnya. Terus benda mati 4 pada garis lurus itu benda mati. Udah saya kasih tahu sama kalian. Benda mati itu adalah benda yang mungkin tidak akan pernah pindah atau tidak bisa gerak. Bukan pindah sih, tidak bisa bergerak lah. Contohnya gambar rumah. Rumah itu adalah bersifat mati ya. Kamera juga sifat mati, suntik juga bersifat mati ya. Oke. Lanjut, kita akan buat cara mengerjakannya. Kalian ikuti semua. Ulangi, kalian tetap mengikuti video ini. Jangan pernah skip, karena kalau kalian skip sedikit saja itu akan salah pemahamannya. Oke guys. Oke, kita lanjut dari cara mengerjakannya. Nah, saya kasih tahu ulangi. Ini saya kasihkan tips lagi. Ada cara mengerjakan trik lainnya, yaitu buat angka pada bagian luar ya. Angka mengerjakannya bagian luar. Di sini saya sarankan kalian tinggal buatkan saja, buat gambar. Kalian buat gambar aja terlebih dahulu. Dan penomorannya itu belakangan. Jadi penomorannya itu belakangan. Kalian bisa ngatur sendiri penomorannya. Itu adalah triknya. Apakah itu berbahaya? Ya tidak berbahaya, tetap aman ya. Jadi akan saya buatkan buat kalian. Saya akan memakai trik saya, trik pengalaman saya akan buat gambarnya saja dulu. Jadi saya akan buat gambarnya dulu, nanti penomorannya di paling akhir. Oke, kita buat pada gambar kotak 1 ya. Di sini adalah buat sebuah titik. Nah itu guys, pada video yang kemarin yang udah saya buat itu udah saya buatkan makna dari setiap kotaknya. Nah di sini saya hanya membuatkan cara mengerjakan dari tes warteg. Bagi kalian yang baru mengikutinya, kalian bisa cek sendiri gambar video saya yang sebelumnya. Nanti kalian bisa klik di sana. Di sana sudah saya jelaskan makna dari tes warteg, itu poin-poinnya apa saja. Nah sekarang saya hanya membuatkan contohnya saja. Nanti di situ ada perintah buat gambar yang kamu suka. Iya, gambar yang disuka ya. Gambar yang kamu suka. Itu tinggal buat di bawah. Kalau saya lebih milih nomor 1 ya. Gambar 1. Alasannya apa? Itu yang saya buat namanya. Ini berdasarkan pengalaman saja. Jam. Alasan saya apa? Karena saya pengen menjadi orang nomor 1, makanya saya akan pilih nomor 1. Jadi karena cara buatnya mudah,
udah. Dan saya akan buat alasannya nomor 8 yang menurut kamu, gambar yang menurut kamu tidak suka ya. Nomor 2, gambar yang menurut kamu tidak suka. Saya buat nomor 8, yaitu suntik. Nah, sini saya tidak buatkan alasannya. Kenapa? Setelah apa yang saya buat, itu rasa-rasa saya itu kayak tidak ada yang tidak saya suka. Tapi karena ini adalah perintah, kita buat gambar yang suka. Ini berdasarkan pengalaman ya. Jadi, ini berdasarkan pengalaman. Saya tidak ahli dalam psikologi. Ini hanya berdasarkan pengalaman. Saya akan berbagi bagi kalian pola tipsnya tadi. Nih, saya buatkan tadi. Kalian bisa lihat sendiri. Maksudnya tadi. Ini gambar yang disuka dan gambar yang tidak suka. Buat di bagian bawah. Oke guys. Segitu dulu penjelasan dari tips tutorial tes warteg. Bagi kalian yang pengen disaranin buatin video apa, nanti kalian tinggal tulis di kolom komentar atau kalian tinggal tag di Instagram saya. Nanti untuk Instagram saya akan saya buatkan di deskripsi. Nanti kalian bisa cari sendiri. Bagi kalian yang akan melaksanakan tes, maupun itu tes TNI, Polri, CPNS atau yang lainnya, atau perusahaan besar lainnya, saya harapkan kalian tuh banyak-banyak belajar di rumah guys. Karena apa? Tidak ada orang yang pintar di dunia ini. Hanya ada orang yang rajin belajar. Nah, semakin kalian banyak belajar, semakin besarlah wawasannya. Oke, segitu saja dulu pengerjaan dari tes warteg. Bagi kalian yang mau disaranin buatin apa, akan saya buatkan. Saya di sini hanya berbagi pengalaman ya. Artinya tidak sok pintar atau apa, saya hanya berbagi dalam pengalaman. Jadi bagi anak-anak psikologi, saya hanya memberikan berdasarkan pengalaman saya, berdasarkan apa yang saya tahu. Bagi kalian yang udah tahu, mungkin ada kekurangan terhadap video ini, kalian tinggal tulis di kolom komentar. Kekurangan dari video ini apa, kesalahan dari video ini apa, kalian tinggal tulis di kolom komentar. Karena apa guys? Karena tidak sepenuhnya saya mengetahui tentang dunia psikologi. Ini saya hanya memberikan sebuah gambarannya saja dan cara-cara mengerjakannya saja. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Anggi Peliang. Bagi kalian yang mau disaranin buat video apa, nanti akan saya buatkan untuk kalian. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe. Dan jangan lupa hidupin notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari saya. Saya akan berbagi pengalaman, vlog, dan akan berikan wawasan buat kalian. Semakin kalian membantu channel saya untuk berkembang, support dengan cara klik tombol subscribe dan hidupin notifikasinya, dan like, share ke seluruh teman sosial media kalian. Di sana akan saya berbagi buat kalian. Oke, saya Anggi Peliang, saya pamit undur diri. Selamat mencoba dan selamat belajar di rumah. Oke guys, dadah, goodbye.